Pernahkah kamu merasa di dunia yang makin cepat dan saling terhubung ini justru membangun hubungan yang tulus dan kuat terasa makin sulit? Kita saling follow, saling like, tapi nggak benar-benar kenal atau nyambung. Padahal dalam hidup, baik karier, bisnis, maupun kehidupan pribadi, relasi itu kunci. Relasi yang kuat bisa membuka pintu yang nggak bisa dibuka dengan uang. Bisa jadi peluang kerja, investor, mentor, bahkan sahabat yang satu frekuensi. Tapi pertanyaannya, gimana caranya membangun relasi yang beneran tahan lama? Bukan yang basa-basi, bukan yang saling manfaat sementara. Networking bukan soal siapa yang kamu kenal, tapi soal siapa yang mengenal kamu dan percaya. Relasi yang kuat dibangun dari sikap, kehadiran, dan cara kamu membawa diri. Di video ini kita akan bahas 12 prinsip sederhana tapi berdampak besar untuk membangun relasi yang tahan lama dan berkelas. Enggak semua orang harus kamu dekati. Kuncinya bukan kuantitas, tapi kualitas. Ketika kamu tahu siapa yang benar-benar penting untuk relasimu, baik secara profesional maupun personal, kamu jadi bisa mengarahkan energi ke tempat yang tepat. Misalnya, kalau kamu kerja di bidang teknologi, maka kamu sebaiknya bangun relasi dengan developer lain, investor, komunitas startup, dan media teknologi. Dengan menentukan siapa target relasimu, kamu akan punya strategi yang jelas. Kamu tahu siapa yang perlu didekati lebih dulu, siapa yang bisa kamu bantu, dan siapa yang bisa membuka pintu ke peluang lain. Ini jauh lebih efektif daripada menyebar kartu nama ke semua orang yang kamu temui. Kamu juga bisa menyesuaikan cara pendekatanmu berdasarkan karakteristik mereka. Orang yang aktif di dunia akademik mungkin lebih cocok diajak diskusi ide. Sementara yang bergerak di bisnis lebih suka kamu langsung ke solusi dan hasil. Menyesuaikan pendekatan akan bikin kamu lebih dihargai dan nggak terkesan memaksa. Di awal, kamu nggak perlu kenal orang penting. Fokus saja pada siapa yang sedang satu perjuangan sama kamu. Dari situ, kamu bisa berkembang bersama dan saling dorong naik. Relasi yang kuat itu dibentuk dari perjalanan bersama, bukan sekadar siapa yang punya posisi lebih tinggi. Sebelum kamu ngajak ngobrol seseorang, pastikan kamu tahu minimal satu hal tentang dia. Bisa dari sosial media, artikel, atau bahkan sekadar tanya teman. Riset ini bukan buat menjilat, tapi menunjukkan bahwa kamu menghargai waktu dan kehadirannya. Misalnya kamu tahu dia suka kopi lokal, kamu bisa mulai ngobrol dari situ. Saya lihat Bapak suka kopi Gayo ya, saya juga penggemar kopi Nusantara. Sederhana, tapi bisa mencairkan suasana dan membuka percakapan lebih dalam. Orang yang diriset akan merasa diperhatikan dan itu bikin mereka lebih terbuka. Bahkan hal kecil seperti tahu asal kota mereka, kampus mereka, atau minat hobi mereka bisa bikin kamu terlihat tulus dan bukan asal kenalan. Riset juga bisa menghindarkan kamu dari salah langkah. Bayangkan kamu mengajak seseorang kerjasama, tapi kamu belum tahu kalau dia baru saja pindah ke bidang lain. Informasi ini penting untuk menyesuaikan obrolan dan strategi pendekatanmu. Banyak orang gagal bangun relasi karena buru-buru minta tolong. Padahal, kalau kamu memulai dengan memberi nilai lebih dulu, itu akan menciptakan rasa hormat dan saling percaya. Memberi di sini bukan soal uang, bisa berupa insight, bantuan kecil, atau apresiasi yang tulus. Ketika kamu bikin orang merasa dihargai dan diuntungkan, mereka akan lebih terbuka. Dan relasi yang dimulai dengan rasa saling menghargai akan bertahan lebih lama. Misalnya kamu baru kenalan dengan seseorang dari industri yang kamu minati. Kamu bisa kirimkan artikel menarik yang berkaitan dengan bidangnya, lalu bilang, "Saya kepikiran Bapak waktu baca ini." Itu sederhana, tapi bisa membangun jembatan. Prinsip memberi ini juga menciptakan rasa aman bagi lawan bicara. Mereka merasa kamu bukan datang untuk mengambil, tapi untuk berbagi. Ini membuat relasi berkembang secara natural dan tanpa tekanan.
Orang akan ingat momen, bukan nominal. Kamu mungkin cuma ngasih hadiah kecil, tapi kalau dikasih di momen yang tepat dan dengan niat tulus, efeknya besar. Hadiah atau gestur kecil itu memperkuat ikatan emosional. Contohnya, setelah kamu selesai kerja bareng, kamu kasih buku yang relevan dengan minat dia. Atau sekadar bawain kopi saat kalian meeting. Enggak besar, tapi berkesan. Itulah yang membuat kamu diingat dan dihargai. Memberi hal kecil di saat yang tepat seringkali lebih bermakna dari proyek besar yang datar. Kenangan emosional yang ditinggalkan dari hal kecil itu justru jadi pemicu ikatan yang lebih dalam. Dan yang penting, lakukan itu dengan tulus. Jangan kasih sesuatu lalu berharap imbalan langsung. Justru karena nggak berharap apa-apa, orang akan merasa itu dari hati dan jadi lebih menghargai kamu. Nama baik itu aset. Sekali rusak, butuh waktu lama untuk pulih. Makanya penting banget buat jaga konsistensi sikap dan integritas. Jangan ngomong satu hal di depan, tapi lain di belakang. Dan jangan janji kalau kamu nggak bisa tepatin. Orang akan lebih mudah percaya pada kamu kalau kamu punya track record yang bersih. Kalau kamu nggak drama, nggak suka gosip, dan selalu pegang omongan, reputasi itu akan membawa kamu ke tempat-tempat yang kamu nggak duga sebelumnya. Di dunia yang serba cepat dan transparan, kesalahan kecil bisa viral. Itulah kenapa kamu harus hati-hati dalam berucap dan bertindak. Setiap interaksi bisa jadi cerminan siapa dirimu. Reputasi baik juga berarti kamu jadi orang yang direkomendasikan. Orang nggak akan ragu bawa nama kamu ke dalam forum penting, karena mereka percaya kamu nggak akan mempermalukan mereka. Kalau kamu nunggu dikenal dulu baru muncul, kamu bakal ketinggalan. Justru kamu harus aktif hadir di ruang-ruang yang relevan. Ikut acara komunitas, seminar, workshop, bahkan sekadar nongkrong bareng orang-orang yang satu visi. Orang nggak akan tiba-tiba tahu siapa kamu kalau kamu nggak muncul. Dan seringkali peluang datang bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu ada di tempat yang tepat saat dibutuhkan. Coba latihan datang ke event walaupun kamu belum kenal siapa-siapa. Tantang diri kamu buat ngobrol dengan minimal satu orang baru di setiap acara. Lama-lama kamu akan nyaman dan jaringanmu bertambah secara alami. Ingat, kehadiran itu membangun kesan. Makin sering kamu hadir, makin sering orang melihat kamu, dan makin sering mereka lihat kamu, makin penasaran mereka tentang siapa kamu. Jangan buru-buru pengin dikenal sebagai orang sukses. Fokus dulu untuk dikenal sebagai orang yang bisa diandalkan. Bantu dulu orang-orang terdekatmu. Ambil tanggung jawab lebih. Kerjakan apa yang kamu bisa dengan totalitas. Reputasi yang kuat dibentuk dari hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Saat kamu dikenal sebagai orang yang amanah dan gak banyak drama, orang lain akan nyamperin kamu tanpa kamu harus promosi. Konsistensi adalah fondasi dari reputasi jangka panjang. Satu aksi positif enggak cukup, tapi puluhan aksi kecil yang terus kamu lakukan itulah yang membangun kredibilitasmu, dan reputasi yang bagus itu akan berjalan lebih cepat dari mulut ke mulut. Orang akan bilang, kalau mau kerja bareng yang niat, coba ajak dia. Itu nilai yang nggak bisa kamu beli dengan iklan. Apa hal yang paling kamu kuasai? Fokus di situ. Latih sampai kamu benar-benar bisa, lalu tunjukkan lewat karya, konten, atau kontribusi. Orang akan lebih mudah mengingat kamu kalau mereka tahu kamu ahli dalam sesuatu. Kalau kamu jago di bidang marketing, maka setiap kamu ngobrol atau hadir di ruang diskusi, orang akan otomatis anggap kamu representasi dunia marketing. Dan itu membuat kamu jadi top of mind saat ada kebutuhan di bidang itu. Keahlian yang ditunjukkan dengan sikap rendah hati akan membuat kamu disegani. Bukan cuma dikenal, tapi juga dihormati karena kontribusinya nyata. Jangan menunggu orang tahu kamu jago. Buat portofolio, bangun konten, ikut diskusi, atau bantu teman. Dari situ, branding kamu akan tumbuh dengan sendirinya. Relasi bukan tukar-menukar instan. Membangun relasi itu seperti menanam benih. Butuh kesabaran, ketulusan, dan perhatian. Jangan baru kenal langsung, minta tolong. Tunggu waktu yang tepat. Jalin kedekatan dulu. Ciptakan rasa nyaman dan percaya. Ketika kamu butuh bantuan, mereka akan bantu tanpa kamu minta.
Hubungan yang dibangun atas rasa percaya akan jauh lebih awet. Mereka nggak akan merasa dimanfaatkan, dan kamu pun nggak perlu merasa bersalah saat suatu hari butuh pertolongan. Mulai dari obrolan ringan, lalu berlanjut ke kolaborasi kecil. Nanti hubungan itu bisa jadi pondasi untuk kerja sama yang besar. Bukan semua orang nyaman diajak bicara serius, kadang kamu harus mulai dari obrolan ringan yang relevan, tanyakan hal sederhana tapi menyenangkan. Akhir-akhir ini lagi sibuk apa mas? Atau kemarin saya lihat postingan Bapak soal event X, seru banget ya. Obrolan yang ringan bisa membuka ruang untuk interaksi yang lebih bermakna. Jangan anggap remeh kemampuan ngobrol santai. Ini kunci untuk bisa nyambung dengan siapapun. Ngobrol itu seni. Kamu bisa melatihnya dengan sering bertemu orang baru, coba bertanya yang membuat orang lain semangat, bukan sekadar basa-basi kosong. Kalau kamu bisa membuat orang lain nyaman dalam 5 menit pertama, kemungkinan besar mereka akan mengingat kamu sebagai orang yang menyenangkan. Orang lebih suka didengar daripada dinasihati. Kalau kamu bisa jadi pendengar yang baik, kamu akan disukai. Diam dan fokus mendengarkan, tunjukkan kalau kamu benar-benar hadir di situasi itu. Kadang kamu cukup bilang, wah pasti berat ya, atau saya bisa bayangin gimana rasanya. Itu udah cukup bikin orang ngerasa dihargai. Kemampuan mendengarkan ini akan jadi keunggulan kamu dalam jangka panjang. Karena nggak banyak orang yang benar-benar bisa mendengarkan tanpa memotong dan tanpa menghakimi. Dengan jadi pendengar yang baik, kamu juga akan lebih peka terhadap peluang. Karena kamu mendengar hal-hal yang orang lain lewatkan. Kamu boleh bangga dengan pencapaianmu, tapi jangan lebay. Tunjukkan kualitasmu lewat hasil kerja, cara kamu membantu orang, dan sikapmu di ruang publik. Kalau kamu posting di media sosial, pastikan ada nilai yang bisa diambil orang lain. Misalnya kamu posting keberhasilan, ceritakan juga prosesnya. Jadi bukan sekadar pamer hasil, tapi kamu juga memberi inspirasi. Pamer yang halus itu bukan sombong, tapi berbagi semangat. Tunjukkan bahwa kamu bekerja keras, punya misi, dan terus belajar. Itu yang bikin orang menghargai kamu. Orang lebih respect pada pencapaian yang disampaikan dengan cara bijak. Bukan yang suka menyombongkan diri, tapi yang menginspirasi lewat cara bertutur dan bersikap. Relasi yang kuat bukan dibangun dalam sehari, tapi dibangun dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang konsisten. Terapkan 12 hal ini perlahan dan kamu akan lihat perubahan besar dalam cara orang memperlakukan kamu. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu rasa ini bermanfaat. Dan tulis juga di komentar, poin mana yang paling pengin kamu mulai duluan. Sampai jumpa di video berikutnya.